I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar psikoterapi. Di sini kami akan menayangkan video podcast kami mengenai terapi Gestalt. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilana Delina Bonsele. Perkenalkan, nama saya Maria Noviani Alicia Peri. Perkenalkan, nama saya Vera Regina Rupa. Perkenalkan, nama saya Petronila Ngama. Perkenalkan, nama saya Patricia Nakaria Inakiri. Perkenalkan, nama saya Tessa Liventias. Perkenalkan, nama saya Vegracia Stefanina Costa. Perkenalkan, nama saya Arif Ryuki. Selamat siang. Hey you guys, what's up? Welcome to our podcast. Perkenalkan, nama saya Vegracia Stefanina Costa, biasa disapa Eve. Di sini saya berperan sebagai host yang akan memimpin jalannya podcast pada saat kali ini. Nah teman-teman, podcast kali ini akan sangat berbeda dan tentunya sangat-sangat menarik. Karena apa? Karena podcast kali ini akan membahas tentang terapi Gestalt. Nah, berbicara mengenai terapi Gestalt, pasti teman-teman sudah memiliki segudang pertanyaan yang ada di benaknya. Nah, mungkin salah satunya itu adalah apa sih terapi Gestalt, kemudian tujuan dari terapi Gestalt itu seperti apa sih, dan fungsi dan peran terapis dalam terapi Gestalt itu seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang nantinya akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Baik. Oke teman-teman, untuk itu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Artinya belum kenal maka belum disayang. Nah, untuk itu saya mempersilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tessa. Perkenalkan, nama saya Sofi. Perkenalkan, nama saya Nina. Nah, itu dia teman-teman, perkenalan singkat dari narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin sudah mewakili segudang pertanyaan yang ada di benak teman-teman yang ada di rumah. Untuk itu saya langsung masuk saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih terapi Gestalt? Mungkin dari Kak Novi bisa menjelaskan. Oke, baik. Jadi terapi Gestalt itu sendiri merupakan suatu terapi eksistensial yang menekankan pada kesadaran di sini dan sekarang. Nah, jadi fokus utamanya terapi Gestalt itu pada apa dan bagaimana tingkah laku dan peran urusan atau masalah yang tidak selesai di masa lampau, sehingga masalah tersebut bukan menjadi penghambat dari individu tersebut untuk mengeksplor kemampuannya. Oh, artinya terapi Gestalt ini dia lebih memfokuskan masa depan ya daripada masa lalu. Sekarang. Ya, artinya dia lebih memfokuskan masa sekarang. Oh iya. Nah, berbicara mengenai terapi Gestalt juga pasti memiliki tujuan. Nah, untuk itu mungkin Kakak Tessa bisa menjelaskan tujuan dari terapi Gestalt itu seperti apa sih? Kalau tujuan dari terapi Gestalt itu adalah untuk meningkatkan pengalaman si klien tentang dirinya sendiri gitu. Jadi si klien itu dibantu akan kesadaran akan potensi dia. Lalu tujuan lainnya itu untuk membantu pemahaman akan pola-pola perilaku, seperti ada pola-pola perilaku yang kurang baik, yang negatif dalam kehidupan si klien. Nah, jadi si klien itu harus sadar akan potensinya dan sehingga dia bisa mengatasi pola-pola perilaku yang salah dan dia bisa memahami bahwa dirinya itu bisa untuk mengatasi masalah tersebut atau perilaku yang salah tersebut, sehingga dia bisa menghadapi jalan yang benar. Dia tetap dituntun ke dalam jalan yang benar. Oh, artinya dia harus memahami dirinya sendiri ya? Iya. Oke. Nah, lanjut pada fungsi dan juga peran dari terapis dalam terapi Gestalt. Mungkin Kak Yuli bisa menjelaskan tentang fungsi dan peran terapis dalam terapi Gestalt itu seperti apa? Nah, pada terapi Gestalt ini dia lebih fokusnya pada perasaan dan kesadaran pada diri si klien. Nah, kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran di saat sekarang dan juga penghambat-penghambat kesadaran pada diri si klien tersebut. Nah, menurut Pers, terapi Gestalt ini berhubungan dengan hal-hal yang jelas.
dan orang-orang yang neurotik atau mengalami masalah gangguan pada psikologis mereka itu tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi tugas terapis di sini adalah menantang diri si klien tersebut. Nah, dengan cara ini klien dapat belajar menggunakan kesadarannya secara penuh. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh untuk kita semua. Kita ini kan sudah dewasa. Ya. Pastinya kita sudah mengetahui apa itu pacaran. Ya. Nah, dalam kita menjalani hubungan tersebut itu pastinya kita sudah mengetahui masalah-masalah dan konsekuensi apa saja yang akan timbul dalam pacaran tersebut. Nah, tetapi ada saat dimana kita sebagai orang yang berpacaran gitu, khususnya kaum wanita di zaman sekarang, mungkin mereka tidak terima dengan kelakuan pacarnya. Salah satunya itu mungkin pacarnya selingkuh atau putus tiba-tiba tanpa alasan, jadi padahal sudah sayang-sayangnya. Dan pasti kita semua juga tidak menginginkan hal seperti itu ya. Nah, ada hal di mana si wanita ini trauma atas apa yang terjadi dalam dirinya tersebut. Nah, dari satu masalah tersebut dia merasa bahwa dari masalah itu semua laki-laki yang dia lihat itu semua sama seperti pasangan mantannya ya. Sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari masalah itu juga dia tidak mau untuk membuka hatinya lagi untuk orang baru masuk ke dalam kehidupannya. Nah, fungsi dan maksudnya peran terapis di sini yaitu adalah untuk menjelaskan dan meyakinkan pada diri si klien atau si wanita ini agar untuk dapat keluar dari masalah yang dialami itu harus mencari obat agar rasa sakitnya itu tersambungi begitu. Nah, obat yang dimaksud di sini yaitu mencari orang baru di masa sekarang yang lebih baik dari sebelumnya itu agar rasa sakit yang ada dalam dirinya itu dapat terobati. Oh, artinya fungsi terapis ini adalah untuk mencari obatnya itu mencari orang baru ya, untuk menyembuhkan rasa trauma dari si klien tersebut di masa sekarang. Iya. Nah, teman-teman, berakhir pula sesi 1 kita pada saat ini. Nah, sesi 1 ini tadi membahas tentang pengertian dari terapi Gestalt, tujuan dari terapi Gestalt, dan fungsi dan peran terapis dalam terapi Gestalt. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah mau berbagi informasi mengenai terapi Gestalt. Nah, teman-teman, kita akan langsung masuk ke sesi kedua yang nanti akan membahas mengenai yang pertama teknik-teknik dan prosedur terapeutik dalam terapi Gestalt, dan yang kedua yaitu penerapan dalam terapi individual dan kelompok, dan yang ketiga adalah penerapan di sekolah. Dan teman-teman, kita masuk ke sesi kedua, dan saat ini narasumbernya sudah hadir di samping kita nih. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, saya mempersilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Nama saya Patricia. Nama saya Petronella. Dan saya Vera. Nah, itu dia perkenalan singkat dari narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Nah, pada saat kali ini juga kita akan membahas 3 topik utama. Topik yang pertama yaitu teknik-teknik dan prosedur terapeutik dalam terapi Gestalt. Topik berikutnya yaitu penerapan dalam terapi individual dan kelompok. Dan topik yang terakhir yaitu penerapan di sekolah. Nah, kita langsung saja masuk pada topik yang pertama, yaitu teknik-teknik dan prosedur terapeutik dalam terapi Gestalt yang akan dijelaskan oleh Kak Nek. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dan prosedur dari terapi Gestalt yang digunakan oleh seorang terapis untuk membantu menyembuhkan kliennya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang didapat. Yang pertama itu ada permainan dialog. Nah, permainan dialog ini biasanya digunakan oleh seorang terapis itu dengan menggunakan nama permainannya itu bangku kosong, di mana si klien akan diarahkan oleh seorang terapis ini untuk menjadi pribadi lain yang ada pada dalam dirinya, di mana nanti si klien ini sendiri dan ada bangku kosong, terus nanti si klien akan duduk di salah satu bangku yang dimana menjadi pribadi yang bukan dirinya, dan juga akan berkomunikasi
dan berganti begitu pindah tempat duduk begitu dengan menjadi pribadi yang dalam dirinya. Jadi kayak dia itu menjadi dua pribadi dalam satu sesi gitu. Oh, artinya dia menjadi dua pribadi dalam satu sesi. Berarti ini dibagi dalam beberapa sesi begitu atau? Bukan, makanya dia itu dibantu oleh terapisnya untuk menyadarkan dirinya, di mana menyadarkan pribadi yang ada dalam dirinya, yang lain, pribadi lain. Oh, pribadi yang lain, yang sebelumnya tidak ada dalam dirinya ya. Oh. Nah terus atau bisa juga misalnya dia memiliki persoalan dengan orang lain, jadi dia ini terapis akan mengarahkan mengingatkan kembali kepada dirinya pada saat konflik itu terjadi, di mana misalnya dia memiliki persoalan atau konflik dengan orang tuanya. Nah pada saat itu nanti terapis akan menyuruhnya untuk menjadi ayahnya dan juga menjadi dirinya. Jadi kayak dia tuh dalam satu sisi itu dia menjadi dua orang. Oh, berarti dalam artian kayak peran ganda seperti itu ya? Iya. Nah, peran tersebut itu agar terapis membantu klien untuk menyikapi persoalan atau konflik yang terjadi. Nah, ini teknik yang pertama. Nah, ada teknik yang kedua itu teknik berkeliling. Nah, teknik berkeliling ini si terapis itu dalam konseling kelompok. Jadi si terapis menyuruh klien untuk berkeliling dan mengungkapkan perasaannya. Perasaannya itu hal ini untuk menghadapi atau memberanikan diri si klien. Dimana si klien itu sebelumnya itu seperti pemalu. Jadi, di sini terapis itu seperti melawan kepribadian dari kepribadian pasif atau kepribadian yang ada pada diri si klien. Oh, artinya dia melawan kepribadian yang sebelumnya tidak ada dalam dirinya atau kan pas atau kepribadian yang biasa si klien ini gunakan. Jadi kan si klien ini biasanya itu pemalu. Oh iya. Jadi di sini terapis membantu si klien agar menjadi percaya diri. Oh, lebih percaya diri. Ya. Terus ada juga si terapis ini menggunakan teknik saya memikul tanggung jawab. Jadi di sini si terapis menghadapi konflik yang ada pada si klien dengan si klien ini biasa dia menceritakan kepada si terapis bahwa dia itu memiliki persoalan, dia itu tidak bisa memikul tanggung jawab yang ada dalam dirinya. Jadi si terapis membantu si klien agar lebih bertanggung jawab. Oh, Mungkin itu saja. hanya itu saja Kak. Oke. Kita masuk pada topik pembahasan yang berikut, yaitu penerapan dalam terapi individual dan kelompok. Nah, topik ini akan dibahas oleh Kak Patricia. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan peranan dalam konseling kelompok. Terapi Gestalt sangat cocok untuk konteks kelompok. Kenapa? Karena tujuan utama dari kelompok Gestalt adalah untuk meningkatkan peningkatan kesadaran dan pengaturan diri melalui interaksi antara sesama maupun kelompok itu sendiri. Jadi tujuan terapi Gestalt mendorong pengalaman dan tindakan langsung sebagai lawan hanya dari berbicara tentang konflik, masalah, dan perasaan. Terapi Gestalt juga jika anggota kelompok memiliki kecemasan terhadap masa depan, mereka dapat memperlakukan kekhawatiran yang di masa depan itu di masa sekarang. Jadi fokus di sini dan saat ini menghidupkan komunitas dan membantu anggota kelompok dalam mengeksplorasi keprihatinan mereka dengan jelas. Kemudian terapi Gestalt juga menggunakan beragam intervensi yang dirancang untuk mengintensifkan apa yang dialami oleh anggota kelompok secara langsung pada saat ini untuk tujuannya mengarah pada peningkatan kesadaran seperti itu. Mungkin Kakak bisa memberikan contoh mungkin. Contohnya tadi seperti yang sudah saya sebelah kanan itu teknik berkeliling. Di mana konsili diminta untuk berkeliling ke temannya untuk mengutarakan perasaannya agar lebih percaya diri dan percaya diri. Oh,
seperti itu. Oke, kita lanjut pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan di sekolah. Mungkin topik yang terakhir ini akan dibahas oleh kakak cantik yang ada di samping kiri saya. Silakan Kak Vera. Oke, dalam penerapan terapi Gestalt di sekolah ini ada beberapa penerapan yang diterapkan oleh Brown, yaitu pencerminan, ada kelompok-kelompok fantasi atau berfantasi, ada juga fantasi terhadap hewan, adanya penyentuhan juga. Ini terapi ini dilakukan untuk mengubah tingkah laku dari siswa tersebut. Mungkin Kak Vera ada contoh konkret dalam penerapan terapi ini di sekolah, mungkin silakan. Ada, seperti yang telah Kamila jelaskan tadi, terapi Gestalt ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dari seorang siswa. Nah, di sini nih guru tuh mengarahkan siswa untuk mengikuti lomba-lomba seperti lomba pidato, di mana dia berbicara di depan umum. Ya, itu salah satu contoh yang bisa digunakan dalam penerapan terapi Gestalt di sekolah. Iya, kan kalau misalnya dia mengikuti lomba berpidato, dia lebih itu akan melatih kepercayaan dirinya ya, karena dia berbicara langsung di depan umum nih. Gitu. Nah, itu dia informasi mengenai terapi Gestalt. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir dan juga sudah berbagi informasi sedikit mengenai terapi Gestalt. Dan saya, Evegresia Stefani Costa, pamit undur diri. See you next time. Sekian video podcast dari kami. Semoga apa yang kami tayangkan boleh bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.